Assalamualaikum Bu Vidya, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Eda, alhamdulillah baik. Kalau Bu Eda sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Vidya. Tapi sebelumnya saya mau izin dulu Bu Vidya, minta waktunya sedikit karena ada yang ingin saya sampaikan sama Bu Vidya. Oh ya, baik Bu. Memang saya lihat dari sini sepertinya memang Ibu Eda seperti ada yang dipikirkan ya Bu ya. Kalau boleh tahu apa sih yang sedang Ibu pikirkan? Siapa tahu ada yang bisa saya bantu seperti itu Bu. Iya Bu Vidya, saya sedikit ada beban sedikit di pikiran saya Bu Vidya. Hmm. Baik Bu Dia, masalah itu yang saya hadapi itu ada di kelas saya sendiri Bu Vidya, di mana ada 2 orang siswa itu masih lamban dalam membaca. Sedangkan anak itu sudah kelas 6 Bu Vidya, yang mana mereka akan menghadapi ujian. Nah, itu kendalanya yang saya hadapi Bu Vidya di sekolah saya. Oh, jadi itu ya yang jadi pikiran Bu Eda karena ada 2 orang siswa yang masih belum lancar, sementara mereka itu sudah kelas 6 ya Bu, yang sebentar lagi juga tidak terasa akan menghadapi ujian. Jadi, seperti itu ya Bu masalahnya Bu ya? Iya, seperti itu Bu Vidya. Jadi menurut Bu Eda, apa sih ada cara nggak yang bisa Ibu lakukan itu untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa tersebut Bu? Sebelumnya saya sudah mengkonfirmasi siswa tersebut ya Bu Vidya, dan ternyata anak yang bermasalah tadi, dia hanya belajar membaca hanya di waktu sekolah saja Bu Vidya. Dia tidak mengulangi membaca di rumah, seperti itu Bu. Oke, jadi setelah Ibu bertanya ya Bu, Ibu juga sudah mengobservasi siswa tersebut. Menurut Bu Eda, langkah apa yang bisa Ibu Eda lakukan untuk melatihnya membaca Bu? Saya berpikir awal yaitu saya di saat jam istirahat, saya memanggil siswa tersebut untuk saya terapkan belajar membaca, yaitu dengan kemauan dari siswa itu Bu. Mengambil pelajaran, misalnya mengambil buku, salah satu buku dari pojok baca Bu Vidya, seperti itu. Oke Bu, jadi kalau selain itu nih Bu ya, apa yang kira-kira dapat Ibu Eda lakukan? eh, saya tetap memanggil ataupun memerintahkan siswa tersebut jika dalam pelajaran yang saya lakukan. Saya akan tetap memerintahkan siswa yang bermasalah itu yang lambat membaca, saya tetap suruh mereka membaca, Bu. Karena itu mungkin sebagai motivasi. Jadi dengan saya perintahkan membaca ada motivasi. Oh, dengan ibu sering memerintahkan saya untuk membaca, jadi saya harus tetap bisa baca seperti itu, Bu. Nah, idenya sudah bagus ya Bu Eda. Kalau untuk melibatkan orang tua bagaimana Bu? Saya juga berpikir seperti itu, Bu. Saya ingin memanggil dan memberitahu kepada orang tua, menghimbau kepada orang tua bahwa terkendala anak mereka yang belum bisa membaca. Nah, nanti takutnya Bu bermasalah pada saat mereka akan ujian seperti itu, Bu Vidya. Ya. Idenya Bu ya kalau saya lihat-lihat itu sudah bagus semua ya Bu, tapi kira-kira menurut Bu Eda, yang mana yang akan jadi prioritasnya Bu Eda? Saya memprioritaskan itu yaitu anak di saat awal tadi Bu. Jadi pas mereka istirahat ya, mereka saya suruh yang anak tadi saya tetap perintahkan untuk membaca Bu. Jadi dia mengambil salah satu buku bacaannya yang ada di pojok baca. Nah, di situ juga saya memerintahkan ada beberapa siswa untuk menemani. Jadi untuk mengarahkan dan membimbing si anak tadi. Jadi anak tadi tidak merasa sendiri, Bu. Jadi bisa dibimbing kayak sebentar mentor sebaya seperti itu, Bu. Kira-kira ada lagi kah yang menarik yang bisa dilakukan siswa tersebut ketika jam istirahat Bu? Ya, mereka bisa menggunakan jadi dengan seperti itu, dengan menggunakan pojok baca secara langsung saya
menerapkan atau membudayakan dari pojok baca tersebut, Bu. Jadi pojok baca itu tidak hanya dibuat untuk pajangan saja, Bu Vidya. Maksud saya seperti itu, Bu. Benar juga ya Bu, jadi siswa tersebut makin tertarik nih ya Bu ya untuk membaca. Nah, supaya Ibu Eda itu bisa mencapai tujuan itu Bu ya, kira-kira nih Bu, rencana konkret apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan mengasah kemampuan saya, Bu. Ya, kemampuan saya untuk bagaimana biar saya lebih terampil seperti itu, Bu. Untuk belajar cara penerapan pembelajaran membaca itu, teknik membaca itu seperti apa, semenarik apakah, sehingga anak tertarik untuk belajar membaca seperti itu, Bu Vidya. Bagus sekali Bu ya, ide-ide yang sudah Ibu ucapkan tadi. Jadi sehingga siswa tersebut, tidak merasa diawasi ataupun merasa tertekan Bu ya ketika disuruh membaca. Jadi memang benar-benar ketika siswa di pojok baca, sedang membaca itu memang berdasarkan minat siswa tersebut, seperti itu ya Bu ya? Ya. Menurut Bu Eda nih, kapan nih akan melaksanakan program tersebut Bu? Rencana saya yang akan dilaksanakan itu minggu depan, Bu Vidya. Oh ya, bagus ya Bu ya. Memang sebenarnya kalau hal yang positif itu dikerjakan lebih cepat, malah lebih bagus seperti itu Bu ya. Kira-kira ketika pelaksanaan nih Bu, siapa saja yang akan Ibu libatkan Bu ya untuk membantu Bu Eda dalam menjaga komitmen tersebut Bu? Baik, Bu Vidya. Saya akan meminta bantuan teman sejawat, Bu Vidya, untuk memberikan solusi ataupun saran kepada saya agar saya dapat meningkatkan teknik penerapan pembelajaran yang saya terapkan untuk penerapan membaca di sekolah. Seperti itu, Bu Vidya. Nah, bagus sekali ya Bu Eda. Menurut Ibu, bagaimana dengan tindak lanjut Ibu ke depannya? Di sini saya akan terus berlatih kemampuan saya, Bu Vidya, dengan meningkatkan penerapan teknik membaca. Saya akan mengasah agar kegiatan ini tidak hanya sementara saja, Bu Vidya. Saya ingin ini berkelanjutan. Dikarenakan kan kasus seperti ini tidak hanya dalam 1 tahun, kadang setiap tahun pasti ada kendala seperti ini, Bu Vidya. Jadi agar kegiatan kita dalam proses belajar mengajar itu menjadi efektif, Bu Vidya. Oh ya, amin Bu ya. Itu juga sih harapan saya untuk murid-murid Bu Eda tadi ke depannya Bu ya. Baik Bu, kira-kira apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan Bu? Alhamdulillah, sepertinya sudah cukup, Bu Vidya. Jadi saya terima kasih kepada Bu Vidya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan unek-unek saya ataupun beban pikiran saya. Jadi saya sedikit agak lega. Terima kasih Bu Vidya buat waktu luangnya untuk saya. Alhamdulillah Bu ya, jadi perasaan Ibu sudah lega karena sudah sharing, kita sudah bercerita seperti itu Bu ya. Baiklah Ibu, kalau memang tidak ada yang ingin Ibu sampaikan lagi, semoga di lain waktu Bu ya, kita bisa sharing kembali seperti Baik, itu Bu ya. baik Ibu Vidya. Terima kasih ya Bu Vidya buat waktunya. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.